Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nanti mulakan ta'ala kita latih diri kita dalam setiap amal apa saja, dimulai dengan mengingati Allah. Apa saja amalan yang dimulai dengan mengingati Allah, nanti akan barokah. Apa saja amalan yang tidak dimulai dengan mengingati Allah, barokahnya kurang. Alhamdulillah. Maka mau bayan mengingati Allah, mau jaulah mengingati Allah, mau taklim mengingati Allah, mau sholat mengingati Allah. Amalan apa saja kebaikan dimulai dengan mengingati Allah. Dan supaya kita ini mudah untuk mengingati Allah, buat suasana dakwah. Kalau kita senantiasa dalam suasana mengingatkan orang kepada Allah, insya Allah kita sendiri akan mudah untuk ingat pada Allah. Maka dakwah ini sebetulnya adalah untuk diri kita sendiri yang utama itu. Kita ingatkan orang kepada Allah, ingatkan orang kepada Allah, dan kita sendiri akan ingat kepada Allah. Kalau orang itu senantiasa ingat kepada Allah, akhirnya kehidupannya di barokah. Apa saja barokah. Kalau kita menakar beras dengan mengingati Allah, nanti berasnya barokah. Kalau kita masak dengan mengingati Allah, nanti barokah. Kalau kita ke sawah dengan mengingati Allah, nanti sawahnya barokah. Kalau kita tidur dengan mengingati Allah, nanti tidurnya barokah. Ada tidur barokah itu ada. Nah, namanya tidur barokah itu, habis tidur itu terus segar, bisa ibadah dengan gembira. Kalau habis tidur kok masih ngantuk aja, namanya tidurnya tidak barokah. Sudah tidur kok masih ngantuk terus, harus diapakan nih orang ini? Ini namanya tidur tidak barokah. Sampai orang itu berkumpul dengan istrinya, kalau dengan mengingati Allah, maka nanti anak-anaknya barokah, tidak bisa diganggu syaitan. Bagaimana supaya barokah? Buat suasana dakwah di mana saja, supaya kita bisa mengingati Allah. Maka kata para ulama, kalau kita ini senantiasa dakwah, mengingatkan orang kepada Allah, yang pertama kali manfaat yang kita dapatkan, kita sendiri ingat pada Allah, akhirnya kehidupan barokah. Ini yang pertama. Yang kedua kali, kita akan jadi asbab orang-orang ingat pada Allah, jadi asbab hidayah. Bila kamu jadi asbab hidayah, kata Nabi, untuk satu orang itu lebih beruntung kamu daripada mendapatkan dunia dengan segala isinya.
Dengan dakwah semulaikan Allah Ta'ala, kita ini akan dihitung membela agama. Nah, orang yang membela agama akan dibela oleh Allah. Maka satu pasukan dikirim ke Iran pada zaman Sayyidina Umar. Sampai di Iran ternyata menghadapi pasukan Parsi yang banyak sekali. Maka pimpinan pasukan kirim surat kepada Sayyidina Umar menceritakan keadaan ini bagaimana ini. Musuh Islam di sana itu banyak sekali nih, besar sekali. Maka Sayyidina Umar membalas suratnya itu, kamu dakwah pada mereka. Kemudian maju. Kalau mereka nggak mau masuk Islam, maju. Nanti Allah akan tolong kamu. Dakwah dulu. Jangan langsung perang aja, dakwah dulu. Maka pasukan ini dakwah dulu pada orang Parsi. Orang Parsi nggak mau masuk Islam. Akhirnya perang, tidak lama menang. Jadi orang Islam ini kalau menjadi da'i itu menangan. Karena kalau menjadi da'i itu berarti membela agama Allah, akan dibela oleh Allah. Orang kalau menjadi da'i itu pangkatnya naik. Yang dulunya itu ya hanya orang gitu aja, sekarang jadi petugas dari Allah. Karena menyampaikan agama Allah. Maka nanti Allah akan memberikan pertolongan-pertolongan. Maka para nabi, para rasul itu waktu menghadapi masalah-masalah berat, maka mereka itu dakwah. Yang mulia baginda Muhammad SAW ketika di Gua Thawr dikepung orang kafir bersama Sayyidina Abu Bakar, maka Nabi apa yang dia buat? Maka beliau mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, kamu jangan sedih Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi Nabi mengingatkan kepada Abu Bakar bahwa Allah bersama kita. Jangan kamu sedih, sudah bersama Allah kok sedih. Jangan sedih kamu karena Allah bersama kita. Maka Nabi cerita keagungan Allah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, cerita ma'iyatullah bahwa Allah bersama mereka. Maka akhirnya datang pertolongan Allah. Begitu juga Nabi Musa ketika menghadapi masalah, depannya lautan, belakang pasukan Fir'aun, temannya sudah pada ketakutan semua, maka beliau tidak diam saja, bicara keagungan Allah. Kala, jangan terkesan dengan keadaannya, jangan takut, jangan terkesan dengan keadaan. Keadaan ini semua yang bikin Allah. Lautan milik Allah, yang menciptakan Allah, yang mengendalikan Allah. Fir'aun yang bikin Allah, yang menciptakan Allah, yang mengendalikan Allah. Kala, jangan terkesan dengan keadaan-keadaan. Inna ma'ya Rabbi, Tuhanku bersama aku. Jadi Nabi Musa AS dalam suasana genting tadi itu cerita keagungan Allah. Jangan kalau ada masalah, cerita keagungan Allah. Kalau ada masalah, cerita masalah, nanti tambah bermasalah, banyak masalahnya nanti. Cerita keagungan Allah. Maka kita jadi ingat pada Allah, mengingatkan orang kepada Allah, dan menjadi pembela agama Allah. Akhirnya pertolongan Allah datang dalam kehidupan kita.
Maka dibiasakan begitu semua malaikat. Kebiasaan kalau ada masalah bicara masalah itu kita ganti. Kalau ada masalah bicara keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah. Allah yang berkuasa. Yang lain tidak berkuasa. Hakikatnya yang mendengar hanya Allah. Manusia ini hanya dibikin mendengar oleh Allah. Hakikatnya yang melihat hanya Allah. Manusia itu yang diberi penglihatan oleh Allah. Allah Maha Agung, Maha Hebat, tidak bisa dibayangkan oleh otak manusia. Allahu Akbar. Allah Maha Agung, lebih agung dari semua yang kita bayangkan. Maksudnya Allah Akbar ini lebih agung dari semua yang kita pikirkan. Cerita keagungan Allah ini Masya Allah penting sekali kan. Biasakan ini, kita ini senantiasa cerita kebesaran Allah. Dan cerita kebesaran Allah ini juga sekaligus merupakan doa. Menjadi ingat kepada Allah, jadi zikir, mengingatkan orang kepada Allah, jadi asbab hidayah. Itu termasuk membela agama Allah, yang mendatangkan pertolongan Allah juga sebagai doa. Ini kadang satu riwayat ringkasnya, kalau kita mengatakan Masya Allah itu seperti minta seluruh kebaikan kepada Allah. Masya Allah, semua terjadi dengan kehendak Allah. Bagaimana? Masya Allah, semua terjadi dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita ini mengatakan semua terjadi dengan kehendak Allah, sama saja dengan doa seluruh kebaikan. Ya Allah, semua yang terjadi ini Engkau yang menciptakan, Engkau yang menghendaki, Engkau yang menentukan. Maka tentukan untuk saya, kehendaki untuk saya kebaikan-kebaikan. Di sini kan begitu. Dalam hadis yang sahih dikatakan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena apa? Yang menentukan semua Allah, yang menciptakan semua Allah, yang menentukan semua Allah, yang ngatur semua Allah, maka yang pantas dipuji hanyalah Allah. Dan kata-kata yang dipuji hanya Allah itu sama saja dengan ya Allah, semua yang ngatur Engkau, yang menentukan Engkau, yang berkuasa hanya Engkau. Maka jadikanlah segala sesuatu itu baik kepada saya. Kan gitu jadinya. Sebaik-baiknya doa alhamdulillah. Kalau ada masalah apa-apa alhamdulillah. Tapi harus dari hati. Dari hati dirasakan semuanya itu yang mengatur Allah, yang menentukan Allah. Maka kita memuji Allah supaya segala sesuatu dijadikan baik oleh Allah untuk kita. Makanya kita ini ada masalah di kampung kita, ya. Dan kita tahu yang bikin masalah itu adalah Pak Lurah. Pak Lurah mau bikin jalan di depan rumah kita. Akhirnya kita kan terganggu kan. Maka kita datang kepada Pak Lurah. Pak Lurah, yang mengatur jalan semua di kampung ini kan Bapak toh. Iya. Ya iya, yang ngatur kan Bapak toh. Iya. Sama aja kalau lurah ini pinter, yang lurah goblok yang nggak tahu. Kalau lurah pinter, orang ini keberatan sebetulnya dibikin jalan di rumah, depan rumahnya.
Ya nggak Jamal kan. Nah, akhirnya Pak Lurah yang pandai, yang pintar tadi, oh harus dibikin aja di agak jauh sedikit biar nggak ganggu rumah dia. Ini gambaran maknanya alhamdulillah itu maksudnya. Ya Allah yang mengatur semua Engkau, yang menentukan semua Engkau, yang saya puji hanya Engkau, yang pantas dipuji hanya Engkau. Sama saja dengan kita ini minta kebaikan dalam seluruh masalah. Maka saya teringat ini sob, ada satu kiai di Surabaya, orangnya masih hidup. Nah ini kiai muda, ini agak ketulo-tulo nasibnya itu. Anaknya banyak, nggak punya rumah, pindah-pindah saja. Akhirnya dia ini sudah bikin amalan macam-macam lah, tapi masih begitu aja. Akhirnya datang kepada gurunya, Yai, saya ini kok ketulo-tulo, rumah nggak punya, anak banyak, saya sudah bikin amalan macam-macam kok masih begini aja, ini apa yang harus saya buat ini? Saya ini salah apa ini? Maka akhirnya itu kiainya itu bilang, oh kamu ini orang kurang syukur kelihatannya ini, nggak mengeluh saja. Sudah, kamu saya kasih amalan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah tiap malam 10.000. Nah, diamalkan baru beberapa hari, laporan lagi, alhamdulillah Kiai, sudah selesai masalah. Bagaimana? Saya dikasih masjid dengan rumahnya oleh orang. Ya, sekarang sudah nggak nyewa rumah lagi.